Perintah undang-undang loh, bukan maunya polisi. Kesepakatannya bersifat tertutup, tidak dibuka ke publik. Harus dong, namanya pemulihan itu apa sih kesepakatannya? Apakah katakanlah Bang Egy mengakui ijazah Pak Jokowi tidak asli atau tidak? Betul nggak? Itu hal esensinya kan di situ. Itu perintah undang-undang di poin keduanya. Sampai gitu sekarang loh. masih misteri. Kan tidak, makanya saya bilang tadi ini setengah kopling. Kedua, keempat di ayat 4-nya cabut laporan. Jadi apa konsekuensinya atau efek domino daripada pencabutan via RJ yang dilakukan oleh teman-teman polisi, yaitu pencabutan laporan atau pengaduan. Kalau laporannya sudah ditarik menggunakan LP yang sama, ingat loh LP-nya sama loh ini. Nomornya sama. Maka secara teknis penuntutan terhadap teman-teman Roy Suryo CS sudah cacat prosedur. Otomatis. Nah tidak bisa memisahkan peristiwa pidana itu dipisahkan karena itu satu kesatuan gitu loh. Dia unsplit gitu loh. Secara sederhana harusnya RRT juga lepas dari jerat pidana. Iya, kecuali kalau mau dibikin laporan polisi baru. Tersangka. Kecuali mau dibikin LP baru gitu loh. Ini kan selalu yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian. Kalau memang nanti enggak ya buat laporan polisi baru. Tapi kalau LP itu jadi dasar. Sebentar. Soal poin ini agak-agak rancu nih. Soal poin ini Pak Arianto dulu boleh. Sebentar. Enggak, baru ini di salah satu yang poin 2C itu demi hukum. Jadi penghentian ini demi hukum. Jadi bukan permintaan. Kami itu meminta untuk polisi menegakkan hukum. Bukan demi RRT, bukan demi Jokowi maksudnya. Demi hukum. Karena itu satu laporan dengan satu nomor laporan, ya kan? Dengan adanya SP3 dicabut. Otomatis karena laporan itu ada 8 orang, oh jadi 2 aja deh. Yang nggak bisa dong, nomor laporannya 1. Semuanya harus gugur. Nah itulah yang kami ajukan surat ke Irwasum. Bukan kami mau damai, tidak ada sedikit pun tersirat di otak kita kami mau damai. Itu kan pemaknaan daripada bunyi di undang-undang. Ya. Tapi saya ingin jelaskan gini ya Pak ya. Ini yang tadi saya katakan sengketa antara A dan B itu tadi. Di dalam yang ditangani oleh penyidik sekarang ini dengan 700 bukti itu Pak. Itu bukan dari 1 LP tadinya. Tadinya dari 3 LP. Kemudian jadikan 1. Maaf ya, saya pengacaranya Pak. Bapak nggak tahu. Ada nomornya kok. Loh yang enggak dong, kalau keliru kan tersesat. Jangan menyesatkan. Ya. Sebentar, Itu LP apa satu LP? nomor, ini, Pak. satu LP Kan dengan LP satu yang nomor. di Polda Metro itu Pak. Itu Bukan ada beberapa. Itu kan dari polsek dikumpulkan jadi 1. Ada 3 LP. Awalnya Ini satu asumsi dari ini dia, bukan yang satu fakta. dari Pak Jokowi Tadi ngomong sendiri. fakta. Faktanya Kemudian apa perlu saya tunjukkan? Dan dibikin 1 LP waktu itu. Satu Di nomor. dalam teknik penyidikan itu Pak. Itu kalau yang namanya menyidik itu tadi adalah masih akan dicari nanti. Jadi kalau LP itu Peristiwanya dicabut, apa? jadi Ini tadi Pak ya, yang namanya tadinya 12 orang itu bukan tidak 12 orang itu sama-sama melakukan perbuatan yang sama. Satu-satu masing-masing mempunyai perbuatan yang ada nilainya sendiri-sendiri. Jadi yang paling bagus logikanya itu penyidikan 1 LP 1 orang. ini Mesti berdasarkan yang berpikir fakta, gitu. bukan logika. Terserah, itu pemikiran polisi gitu Pak ya. Hukum itu Makanya bukan kemarin fakta, itu Pak Arianto. dan kemudian yang kedua pengertian mengenai RJ. Nggak bisa logika. RJ itu bukan pidana kemudian 1 LP habis bukan Hukum begitu. itu ada kepastian hukum. RJ itu adalah siapa korban Bukan dan soal pelaku. RJ, Pak. Dia akan menyelesaikan dengan baik. Itulah kalau yang Pak. Sebegini loh Pak, Tentang RJ ini kesepakatan ya. memang Tambah. ya, karena Kesepakatan ini itu undang-undang baru. tidak harus ada tertulis kesepakatan. Sebentar. Dengan orang mengatakan Karena undang-undang Pak Egy dengan Pak Jokowi sudah sepakat. Itu sudah penyidik sudah menganggap itu ada kesepakatan. Dan di dalam RJ yang baru Pak. Abang, bukan hanya Kalau ada kesepakatan. saya selah. Kalau ada kesepakatan itu kemudian Pak dikerjakan Arianto, 1 Pak minggu. Arianto. Itu nanti tidak laku itu, nggak bisa disampaikan. Pak Arianto, saya selah. Kalau Ya. kita lihat dari konstruksi perkara ini, itu ada 4 laporan polisi. 4 LP malah ya awalnya. 4 laporan polisi. LP 978 itu atas nama Pak Andi Kurniawan. LP 1387 itu juga ada di Polda Metro Jakarta Selatan, itu kan Lecumanan. Terus ada LP Maret Samuel Suken, itu 5 Mei 2025. Dan yang punya Pak Jokowi itu ada pada LP 2831, tanggal 30 April 2025. Jadi ada 4 LP. Tapi titik domainnya itu ada pada Pak Jokowi tentunya.
Sewaktu Pak Jokowi tadi memilih keadilan mekanisme restoratif justice, seharusnya runtuh semuanya. Ya, Kalau itu kita mau silakan bilang pendapat- logika hukumnya ya, betul nggak? Dari Silakan antara pendapat 4 Bapak sebagai pakar gitu Pak. Tetapi penafsiran daripada penyidik itu gitu Pak. Kalau kita menyidik itu ya satu orang, satu perbuatan, satu LP yang ideal kayak gitu Pak. Nggak Tetapi bisa kan yang dong, ini untuk, Pak. ya silakan Bapak mengatakan nggak bisa. Saya Restorasi ini penyidik justice Pak. kan gitu. baru di undang. Halo semua, selamat datang kembali di akun saya Indoflash. Mari kita review komentar-komentar pada netizen terkait video tersebut. Ini bukannya penasihat tapi penyiasat hukum. Rugi sekali pajak rakyat untuk bayar model beginian. Wajar kalau Polri perlu direformasi. Penasihat Polrinya aja seperti ini. Penasihat Polri dan Termul bikin rusak negara hukum. Pak Arianto, carilah nafkah untuk keluarga yang halal, jangan jadi pembohong, kasihan keluargamu. Penasihat Kapolri bodoh hukum kok dipakai negara. Ini yang bikin Polri gagal menegakkan hukum di mata masyarakat. Penasihat Kapolrinya kualitasnya seperti ini, kacau. Gak heran institusi Polri sudah rusak serusak-rusaknya dan hancur sehancur-hancurnya. TV One kalau hadirkan penasihat Kapolri yang paham hukum pidana. Penasihat kok gini amat mulek. Arianto sudah tuir, udah error otaknya. Sakit-sakit negara ini kalau penasihat Polri kayak dia. Kacau penasihat Kapolrinya, waduh malu-maluin. Masalah ijazah harus segera dok palu di pengadilan secepatnya biar nggak gaduh terus. Termul Arianto sok tahu Polri perusak gara-gara orang satu ini. Kehancuran kepolisian dengan adanya penasihat bikin amburadul. Penasihat Jokowi yang bertopeng kepalsuan hanya tunduk ditelunjuk majikan, bukan undang-undang memuakkan. Untuk penasihat polisi, masyarakat terus menilai menonton apa yang sedang Anda lakukan, jangan Anda lupa akhir. Penasihat Termul bukan penasihat Kapolri, malu-maluin institusi Polri. Penasihat itu Termul yang menyamar. Memalukan penasihat gajinya dari rakyat, kurang cari tambahan jadi Termul. Di negara hukum semuanya wajib patuh, taat hukum dan aturan negara siapapun, terutama penyelenggara negara bertindak tegas tidak pandang bulu. Bila dipanggil ke pengadilan dihormati hukum datang dan sadar hukum, jangan orang pintar kebelingar. Si Arianto itu Termul jadi wajar kalau dia nyebokin tuanya sampai membohongi dirinya sendiri. Ya Allah, tolongnya penasihat ahli Kapolri ini, masa setiap pasal harus ditafsirkan suka-suka. Oke, penyidik bukan sesuai undang-undang, tolongnya kebangetan. Pembohong itu selalu berbohong untuk menutupi kebohongannya. Kelihatan parahnya Polri tercermin dari penasihat yang koplak. Undang-undang dan perkap ditabrak dengan seenaknya, hukum dibuat mainan, rusak kau Arianto. Kalau Prabowo tidak sadar juga makin anjlok kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Ini penasihat Polri gini amat menyelesaikan keterangannya tidak logis, mau-maunya penyidik tidak patuh pada aturan hukum. Sangat bodohnya seorang penasihat Kapolri. Setuju di persidangan di pengadilan supaya jelas siapa yang bohong. Kenapa masih dipakai penasihat kerajaan? Penasihat Kapolri. Waduh, parah juga Arianto, kacau negara. Tuntaskan di persidangan biar penelitian ketiga pakar RRT sukses. Betul dawuhnya Komjen Pol Agroseno, laporan harus mengunggurkan 8 tersangka. Ini Arianto penasihat Jokowi bukan penasihat polisi. Penasihat Kapolri dan Kapolrinya harus dipecat, ngeri. Arianto itu Termul yang paling ngeyel tapi buta terhadap undang-undang, sangat memalukan, bikin nama institusi tambah bobrok. Inilah kalau polisi terus-terusan salah penafsiran, kacau jadinya. Penasihat Kapolri adalah dasar model sekarang, pantesan kepolisian bobrok. Penasihatnya otak hukumnya dangkal. Semakin hari Indonesia semakin bobrok hukumnya. Saya curiga ada kasus apa Bapak ini hingga tersandera dan mati-matian bela si korap. Penasihat Polri kok bela Mukidi, seharusnya bela rakyat. Penasihat Polri dibayar dengan uang rakyat tapi berpihak tidak berpendapat objektif. Orang tua sok paling benar.
Semua akan berakhir dengan pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Monggo jalan mana yang akan dipilih. Ini si penasihat Termul. Mana tereknya yang dulu Pak Arianto? Diam. Dahlah istirahat aja Pak. Syarat utama jadi Termul ngotot adalah modal hidup meskipun on. Komentar netizen di sini 99% Pak Arianto menyesalkan gak layak jadi penasehat. Penasihat Polri yang satu ini ngenyelan, sudah tahu salah nggak mau mengakui kesalahan prosedurnya. Baiknya pecat saja itu, nggak pantas jadi penasehat. Penasihat Polri terlihat tidak di posisi netral. Haryanto palakuan to gobeloknya luar biasa. Sumpah di situ penasihat Polri ini sangat merusak kepercayaan generasi mendatang. Penasihat Polri harus tegakkan hukum, utamakan jujur, adil, dan transparan, jangan melihat materi. Apa sih gunanya penasihat ahli Polri kalau ada Polri yang melanggar hukum atau berkelakuan bejat, diam saja, salam akal waras. Itulah mengapa kepolisian tidak netral dalam penegakan hukum dan UU merasa institusi paling berwenang. Sewenang-wenangnya menyikapi hukum yang sudah diatur UU. Lagi Ramadan begini lihat penasihat Polri malah bikin emosi. Penasihat kok begini amat ya. Pantesan selama ini rusak hukum. Apa gunanya kasih bayar dari pajak rakyat ke manusia macam begini? Haryanto memalukan Polri. Penasihat kayak gitu wajarlah ada kasus narkoba dan terbaru ngebunuh ABG. Memalukan Jenderal Polisi jadi Termul. Pantasan saja kualitas polisi kayak gitulah. Wong penasihatnya nggak mutu parah. Haryanto udah tua bukannya tobat malah makin jadi gak malu. Apa ya penasihat Kapolri begini? Penasihat Polri kayak gitu kok masih dipakai terus bikin malu Polri aja. Memalukan masalah remeh-temeh dibahas terus karena negarawan tidak lagi negarawan. Penasihat Termul nyerocos terus ngasih makan anak cucu dengan jadi Termul. Polisi akan rusak selamanya, rugi bayar mereka. Ahli Kapolri aja kayak gini, tolong tidak usah ditampilkan kualitas jenderal begini miris. Penasihat asli polisi kayak gini hancur kepolisian. Bagaimana mau adil dan bijaksana jika ahli kepolisian seperti ini? Itu bukan penasihat Kapolri tapi penasihat geng Mulyono dan Oslo Brother. Beginilah kalau penasihat Kapolri merangkap jabatan Termul senior. Negara sakit jika hukum diselesaikan oleh orang-orang yang masuk angin. Pak Ugresono mengatakan satu penasehat Kapolri kok kayak gini. Penasehat jelas Termul tinggal rakyat saja keputusan. Penasehat Kapolri memposisikan diri jadi ternak Mulyono atau pembela Jokowi. Penasehat Polri Haryanto Kapolri Sigit Wapres Gibran musibah dan kerusakan seperti apa lagi NKRI.